Assalamualaikum Mirados. Pada video kali ini, episode perdana program baru saya, yakni Gapshop with Belina Irfan, yang akan membahas mengenai dalil menikahi sepupu di Pakistan. Ada pertanyaan yang masuk di Facebook saya dari Aisyah Humaira Az-Zahra. Isinya, Assalamualaikum Kak Bel, boleh tanya ya? Kak, kan aku baca-baca nih di sebuah grup, sebut saja grup XYZ ya kak. Gini nih, mereka ramai bahas tentang mengapa sih cowok Pakistan mesti nikah sama sepupu ceweknya dalam pernikahan perjodohan. Lah mereka bilang itu ajaran Islam. Ya aku kepo dong kak, kalau itu ajaran Islam, itu ya pasti ada dalilnya dong dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi saat kutanya di mana, surat berapa, ayat berapa, atau hadis apa, nomor berapa, mereka marah, sebagian besar marah dan merasa tersinggung dengan pertanyaanku. Kakak sebagai edukator relationship pasti tahu apa dalilnya. Boleh ya kak paparkan dan jelaskan di sini ya kak? Dalil menikahi sepupu di Pakistan itu ada dua. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, As-Sunnah. Kita masuk ke poin pertama, Al-Quran. Di Al-Quran dalilnya itu ada di surah An-Nisa ayat 22-23, lalu diperjelas oleh surat Al-Ahzab ayat 50. Kita masuk yang poin kedua, As-Sunnah, yang menjadi rujukan oleh masyarakat Pakistan adalah pernikahan putri Rasulullah SAW, yakni pernikahan Hazrat Fatimah yang menikah dengan sepupunya Hazrat Ali. Jadi dalil menikahi sepupu di Pakistan adalah Al-Quran dan Sunnah. Di dalam surat An-Nisa ayat 23, sepupu bukan termasuk mahram. Dan dalam surat Al-Ahzab ayat 50 disebutkan bahwa anak dari saudara bapak atau ibu hukumnya halal dinikahi. Silahkan cek ya kedua surah tersebut. Lalu kita sekarang masuk ke mahram. Apa itu mahram? Mahram adalah orang yang haram atau yang dilarang atau yang dicegah untuk dinikahi. Dan sepupu bukanlah mahram, sehingga demikian seseorang boleh menikah dengan sepupunya. Semua bentuk hubungan saudara sepupu di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 50 dihalalkan, bahkan ayat ini secara lebih rinci menggambarkan bentuk-bentuk hubungan saudara sepupu yang bisa dinikahi, yaitu 1. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapak. Yang kedua, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapak. Yang ketiga, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibu. Yang keempat, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibu. Dalil masyarakat di Pakistan menikahi sepupu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih lagi makbul. Sesuai judul video ini, Marriage with Cousin, Culture or According to Islamic Teaching. Menikah dengan sepupu, budaya atau menurut ajaran Islam? Jawabannya adalah ajaran Islam yang diterapkan ke dalam kebudayaan Pakistan, sehingga menikah dengan sepupu termasuk culture. Nah, para sahabat sudah tahu kan mengenai menikah sepupu dan dalilnya di Pakistan? Jadi, beberapa kekeliruan dalam masyarakat Indonesia menanggapi menikah dengan sepupu, yang mana masyarakat Indonesia itu memang dikenal dengan masyarakat yang sangat cinta kekerabatan. Jadi, tidak heran ketika disebut masih saudara atau sepupu, semua akan dipukul rata dan diposisikan sama seperti saudara kandung atau saudara mahram. Tidak dipandang jauh dekatnya tali kerabat ataupun mahram atau tidaknya kekerabatan tersebut, yang penting masih saudara. Di beberapa daerah di Indonesia, ada sebagian masyarakatnya yang enggan untuk menikahkan anaknya dengan saudara sepupu. Alasannya karena masih saudara.
Jadi mereka beranggapan bahwa posisi saudara sepupu sama seperti saudara kandung atau saudara mahram. Sampai di sini para sahabat sudah jelas dan sudah tahu ya perbedaan pola pikir antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Pakistan mengenai sepupu. Jadi untuk menikah dengan sepupu itu di Pakistan itu merupakan culture dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalil masyarakat di Pakistan menikahi sepupu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang syahih lagi makbul, dan menikahi sepupu itu bukan hal yang haram namun halal. Jadi sampai di sini para sahabat sudah mengetahui mengenai dalil menikahi sepupu dalam ajaran Islam. Dan bagi para sahabat yang ingin bertanya atau memiliki pertanyaan, bisa menanyakan melalui sosmed saya ataupun meninggalkan pertanyaan di kolom komentar di video ini. Jangan sampai ketinggalan episode kedua program terbaru saya, Gapshap with Belina Irfan, yakni kupas tuntas visa Indonesia, Indonesia Visas for Foreigner, know the types of visa and what is a visa sponsor. Jadi pada episode yang kedua, saya bakal membahas mengenai visa dan sponsor. Bagi para sahabat yang ingin berkomunikasi dengan saya, bisa menghubungi Facebook saya atau berkomunikasi melalui Facebook fanpage saya, yang mana di sana itu saya selalu update mengenai border Indonesia dan juga Pakistan, juga sering sharing mengenai regulasi Indonesia dan Pakistan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa bantu support channel ini dengan cara komen, like, share, dan pastinya subscribe. Terima kasih sudah nonton dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Allah Hafiz.